ceritain dong awal mula hijrahnya kenapa. Awal mulanya sebenarnya udah banyak tanda-tandanya ya, kayak misalnya udah banyak uban di rambut. Itu sebenarnya tanda-tanda loh. Terus udah sering mengingat kematian gitu. Wah, bisa bisa kapan-kapan aja, bisa kapan aja dipanggil di umur udah segini gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang tuh merasa kayak bukannya putus asa ya, bukan kayak pengen bunuh diri atau begitu, bukan, jadi tapi pengen kayak apa ya, udah bosan gitu. Dunia ini kok begini doang gitu. Maksudnya kok dunia itu hampa, terus banyak fitnah di mana-mana. Terus aku udah mulai nggak cocok lagi di dunia entertain gitu, karena sekarang itu kayak berlomba-lomba, hal yang negatif justru semakin tenar gitu kan. Jadi kayak aku kan dulu itu fokusnya cuman mencari nafkah, acting, selesai. Tidak ada istilahnya bikin ini bukan buat terkenal, itu enggak gitu. Kalau terkenal itu bonus aja, dan sebagai seorang public figure, siapa yang nggak pengen terkenal, itu pasti ada pengarah ke sana. Nah, dari situ tuh udah mulai ada gejolak hati yang enggak ini. Terus ditambah lagi sempet ditipu lagi sama orang ya kan waktu itu. Terus juga papaku lagi sakit, jadi itu kan sebenarnya kayak peringatan dari Allah gitu. Nah, waktu itu aku sempat membatalkan suatu job itu dikarenakan aku diminta kakakku segera pulang karena papaku sakit kan. Saat itu tuh merasa kayak aduh sayang ya, coba kalau waktu itu diambil kerjaan itu kan, siapa tahu buat kehidupanku. Terus juga itu pas habis pulang dari Eropa tuh, terus siapa tahu bisa bantu buat papaku. Tapi ternyata ya hikmahnya sekarang baru aku rasakan bahwa sesuatu yang buruk, mungkin saat itu aku melihatnya sesuatu yang buruk gitu ya, tapi ada hikmahnya. Jadi aku banyak waktu luang, dari banyak waktu luang itu yang tadinya aku cuman suka dengerin ceramah-ceramah di Instagram, aku pengen ngelihat langsung ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang sunnah itu, dengan menawarkan diri ke temanku, ajak aku dong ke pengajiannya ustadz ini gitu, aku bilang gitu. Terus akhirnya dari situ jadi rutin ikut pengajian. Nah, semakin tahu banyak ilmu yang aku pelajari, semakin aku tuh takut sama Allah. Jadi di situ ada perbulatan hati yang gimana nih, ternyata banyak sekali dosa yang aku lakukan yang tidak aku sadari, baik yang aku sadari maupun tidak aku sadari ya. Inilah anak Adam tuh selalu bikin kesalahan gitu kan. Nah, untuk mengiring kita supaya ke jalan yang benar tuh ya dengan ilmu itu. Makanya kenapa aku bisa seperti ini dan hijrah itu ya pertama ya karena Allah ya. Kalau tanpa hidayah, tanpa taufik dari Allah, aku tidak bisa seperti ini. Terus yang kedua, ilmu yang menarik aku untuk ke jalan yang memang seharusnya aku jalani sebagai muslimah yang baik gitu. Jadi udah akhirnya waktu bulan Desember mulai aku full. Waktu pertama kali ikut kajian itu bulan Oktober, terus full untuk hijab Desember. Nah, dari situ aku udah meminta semua orang yang tak punya foto dan videoku di zaman dulu, minta untuk aku hapus karena aku tidak mau kena dosa jariah di situ. Aku tolong minta hapus semua foto-foto dan itu, karena di situ aku sebenarnya waktu itu disaranin sama teman, karena aku udah lama sekali nggak eksis gitu. Memang perempuan tuh nggak boleh eksis sebenarnya. Itu juga yang penggulatan kan, makanya Instagram tuh sampai kosong, nggak pernah aku posting, nggak pernah, karena bingung mau ngapain ini aku gitu. Aku nggak tahu mesti ngapain, karena ini banyak larangan-larangan yang aku langgar dan aku nggak mau melanggarnya lagi gitu kan. Nah, dari situ ya akhirnya kamu harus disebarkan itu, siarkan bahwa kamu tuh supaya nggak kena dosa jariah, minta dihapus semua. Dari situ aku announce. Dari situ ya udah, akhirnya sekarang aku
kalaupun aku posting sekarang, aku berniat untuk menginspirasi orang. Dulu yang aku zamannya seperti itu, aku bisa berubah seperti ini gitu. Tidak ada, mudah-mudahan tetap istiqomah, tidak ada niatan yang lain gitu ya. Karena kalau tadinya gitu memang benar-benar gak ngerti, gak berani lah untuk ngapa-ngapain. Tapi karena orang sudah taunya aku image yang zaman dulu, aku mesti announce diriku sekarang bahwa aku sekarang sudah berubah gitu. Dan aku baru sekarang menerima kerjaan ini. Maksudnya itu pun juga saran dari papa aku, karena ini supaya menginspirasi orang dan supaya orang tahu aku sekarang sudah berubah. Tadinya bener-bener aku tolak semua kerjaan gitu. Kayak cobaannya orang hijrah ya. Jadi misalnya Desember aku udah mulai hijab, temen nawarin mau nggak manggung nyanyi di sini. Ya Allah, saya musik haram, aku bilang udah nggak berani. Padahal ditawarin mau budget berapa, udah nggak bisa aku diem aja. Akhirnya terus ada tawaran lagi stripping juga akan bersinggungan dengan laki-laki kan, kayak misalnya pasangan suami istri pura-pura gitu kan, pasti nyentuh apa, pegang tangan atau apa. Nah, itu yang nggak boleh juga. Jadi aku nggak bisa. Apalagi waktu itu ada bilang ini ada stripping nih yang perannya begini ya, kembali lagi ke peran yang dulu. Kamu udah mantep nih, ke iya kamu sekarang mantep, insya Allah mantep, udah nggak akan bisa lepas. Kalau cadar aku masih buka tutup, tapi kalau hijab insya Allah enggak lagi. Berarti kalau mengingat pakaian zaman dulu gitu sih. Nggak ada tuh, Pak. Kalau mengingat masa lalu, pakaian zaman dulu atau foto-foto segala macam, lebih merasa bersalah atau malu saat ini? Berdosa. Pertama dosa. Saat itu yang paling berat adalah ya dosa maksiat kepada Allah ya. Itu terus sekarang kalau ngelihat orang lain begitu kan begitu kita meninggalkan maksiat, begitu ngelihat orang, ya Allah aku dulu kayak gitu ya gitu, maksiat banget aku, malu sendiri ada. Jadi semua ada, rasa berdosa, rasa bersalah, dan malu luar biasa. Karena aku merasa dulu itu urat maluku itu lepas, nggak tahu kemana. Karena perempuan itu kodratnya harus punya malu ternyata gitu. Dan ada hikmahnya juga ya, pandemi ini aku pakai gini nih bukan sesuatu yang asing, semua orang pakai tutup masker kok gitu. Jadi santai aja gitu. Terus udah gitu aku dari yang dunia entertain kemudian tidak lagi, itu kan berarti ekonomi beda banget, jomplang gitu ya. Sekarang banyak orang merasakan kesusahan ekonomi, jadi aku nggak sendiri kan. Ini udah aku tenang aja sekarang ya, banyak temennya gitu. Jadi ya alhamdulillah semua itu pasti ada hikmahnya, dan Allah itu pasti punya rencana baik dari semua kejadian. Kak, kan berhenti dari dunia entertainment ya. Nah, untuk pemasukan sendiri mungkin nyari kerjaan apa atau Dari mana? Ya tadinya kan mau dagang gitu ya, tapi belum lancar tuh dagangnya, dikarenakan aku ngambil barangnya itu dari orang yang harga ininya udah tinggi. Jadi kalau untuk dijual lagi lebih tinggi lagi, sedangkan pasarannya itu orang lebih suka menengah ke bawah gitu. Orang lebih suka meriah sehingga sering beli gitu kan. Nah, sempet aku stop. Nah, salah satu lucu kejadian pakai ini nih, karena aku jualan. Tadinya tuh jualan karena ada gandulan gini kan. Akhirnya ya udah pakai sendiri juga gitu kan. Pakai sendiri dan untuk dijual gitu. Tapi belum lancar banget ya. Tapi walaupun tidak sebanyak dulu, cukup aja gitu. Alhamdulillah ya, itu mungkin berkahnya dari Allah ya. Jadi aku alhamdulillah masih ada satu yang aku bisa sewain gitu kan, apartemen. Jadi pemasukan dari situ. Memang beratnya gini. Aku tuh ada cicilannya, aku tuh tadinya nggak tahu itu adalah riba yang tidak boleh dikerjakan.
sekarang tuh merasakan beratnya riba itu karena kita udah nggak kerja ke sana, terus terasa tercekik. Zolimnya riba itu ya ketika pandemik gini, terus bunganya naik, gila nggak? Cobaan. Jadi aku sabar aja karena mungkin ini pembersihan dosa aku ya, selama ini kan dosa udah banyak. Jadi ini dikurangi dengan dosa sabar untuk menjalani hidup yang tadinya lumayan gitu ya kan, tapi begitu ditinggalkan kan, yang bikin aku pergolakan hati kan waktu itu kan gini, aku tuh baru hijrah, terus kalau aku harus meninggalkan totalitas gitu. Aku bilang ke Ustadz, aku tuh yang aku tahu itu adalah acting, aku tidak tahu skill lain ya. Kalaupun aku kreatif, bisa dekor apa segala macam, tapi orang kan nggak tahu aku kreatif dalam desain dan lain sebagainya, belum ada pengalaman lah di sana gitu, jadi orang mungkin belum percaya sama aku. Dan umurku juga nggak muda, kalau cari pekerjaan lain kan susah pastinya kan gitu. Terus akhirnya ya bagaimana Ustadz gitu. Terus saya juga baru tahu bahwa riba dan saya ada cicilan yang harus saya bayar gitu kan. Bergolak pada saat itu. Alhamdulillah ada aja jalannya, bisa konsultasi langsung sama Ustadz gitu kan. Waktu itu sih sempat mau tolong soal apa cicilan riba itu, tapi qadarullah memang belum ada jalannya untuk ke sana. Jadi saya harus berupaya sendiri bagaimana caranya melunasi itu. Jadi aku berupaya sekarang kalau ada rezeki lebih selalu aku bayarkan untuk menutup hutang riba itu. Setelah itu halas semua, nggak mau lagi deh, nggak mau lagi. Kalau yang belum pernah mengalami, lebih baik jangan ikut-ikutan KPR dan nanti juga bakal aku cicilan 0%ku di kartu kredit juga tinggal 1 bulan ini doang. Setelah itu aku potong, udah nggak mau lagi. Saya mau menutup semua pintu-pintu hutang yang kesannya itu nikmat dan indah, dan kayaknya orang tuh berpikir kan kalau tanpa KPR gak punya rumah. Salah, aku dulu juga beli apartemen cash juga bisa, cuman ini karena nggak tahu ya, karena nggak ngerti ya. Kalau orang tuh nggak tahu ilmunya pasti banyak melakukan dosa, dan baru tahu sekarang bahwa ilmu itu wajib dipelajari bagi setiap muslim. Setelah tahu ya udah, sekarang yang dikejar akhirat tapi tidak melupakan dunia. Semoga bisa istiqomah di jalan ini, doakan aja.